Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma zidna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita aturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, limpahan semua kebaikan yang kita terima, wabil khusus iman Islam yang kita usahakan untuk dihiasi dengan ketakwaan, dan lebih khusus lagi yaitu kenikmatan masih bertemu dengan bulan Ramadan di akhir-akhir Ramadan, yang mana banyak dari kita terlena sehingga santai-santai atau kemudian malah menghabiskan waktu dengan hal-hal yang kurang berfaedah. Oleh karena itu maka Bapak Ibu dirahmatullah Allah Subhanahu wa taala, kita patut bersyukur ketika kita masih diberikan kemudahan langkah hati untuk melangkah di jalan-jalan kebaikan di akhir-akhir Ramadan ini. Bapak Ibu dirahmatullah Allah Subhanahu wa taala, pada sore hari ini dalam rangka menunggu berbuka, maka saya mencoba untuk menyampaikan 10 orang yang rugi ketika Idul Fitri tiba. Karena Nabi SAW bersabda, "Rubbas shaim laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal atas." Berapa banyak orang yang berpuasa yang dia tidak mendapat pahala apapun kecuali lapar dan haus. Maka saya mencoba untuk mengumpulkan siapa saja orang-orang itu. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, angka 10 ini karena tadi baru sempat 10, mungkin kalau kita coba petani lagi, pilih-pilih lagi, pilah-pilah lagi, mungkin lebih dari itu. Dan tentu saya secara pribadi tidak menyebut nama, tapi lebih kepada perbuatan, sehingga harapannya ini bisa menjadi introspeksi kita semua. Karena bisa jadi, dan tentu kita tidak berharap yang melakukan itu adalah kita. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama yaitu orang yang belum sadar akan wajibnya sholat fardu sampai Idul Fitri tiba, di mana kita dapati sebagian kaum muslimin, sebagian ulama besar atau kecil, lebih besar atau lebih sedikit, lebih banyak atau lebih sedikit, jumlahnya berapa saya nggak tahu. Yang jelas ada sebagian kaum muslimin yang tidak pernah sholat, tapi begitu Ramadan datang sholat. Setelah Ramadan alias Idul Fitri ya nggak sholat lagi. Apakah itu mending? Ya tidak juga, karena memang sholat itu kewajiban, jadi nggak ada yang mending ketika meninggalkan kewajiban. Tapi walaupun begitu memang ada yang lebih parah lagi. Sebelum Ramadan nggak sholat, pas Ramadan nggak sholat, habis Ramadan ya tetap nggak sholat. Entah ini di sholatnya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini musibah. Kemudian ada lagi tipe yang ketiga, yaitu orang yang sholat dan ahli maksiat. Pas Ramadan ya sholat, ya puasa, ya maksiat gitu. Ini pas puasanya libur dulu sebentar, tapi malamnya umat lagi gitu. Nanti bar Ramadan atau Idul Fitri ngegas lagi gitu. Dan parah lagi, belum lama saya lihat sebuah video, kayaknya video lawas itu. Ada seorang penceramah ya, pakai pakaian nyentrik gitu, terus dikasih panggung gitu. Saya mencoba mencari tahu namanya, belum ketemu, cuman ada yang di kolom komentar itu nyebut katanya namanya Ki Gendeng gitu. Gendeng siapa, saya Gendeng tenan atau apa nggak tahu. Aneh.
gendeng aja. Nah, dia mengatakan seperti ini, dan ini perkataan orang-orang Mu'tazilah ini. Jadi, kowe meh mendem-mendemo ning bar mendem salat to. Nah, ngoten niku. Kowe bar zina, bahasa dia iklik, bareng iklik kok ning bar kuwi salat to. Kowe bar ngene ning bar kuwi salat to. Aku ora menging lemu berbuat maksiat, aku mau arep ngongkon kowe berbuat kebaikan atau sholat gitu. Nah sehingga beliau nampaknya gitu, memisahkan antara sholat dengan kemaksiatan, seolah-olah iman orang yang bermaksiat dan sholat itu sama atau nggak ada pengaruhnya sholat pada kemaksiatan. Padahal jelas di dalam Al-Quran Allah mengatakan inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta, itu dulu. Sholat itu ditetapkan waktu-waktunya. Kemudian pada ayat yang lain tanha anil fahsya'i wal munkar. Ketika sholat itu dilakukan dengan baik dan benar, maka akan mencegah pada al-fahsya' wal munkar. Maka bagaimana mungkin orang sholat kok terus kon mendem, kon zina, kon macam-macam itu gitu. Kalaupun itu terjadi, maka pertanyaannya sholat ini piye jane gitu. Khusukkah, paham enggak dan sholat itu apa gitu. Oleh karena itu maka adalah hal yang kita jumpai hari ini di negeri kita ini. Orangnya sholat, orangnya bahkan melaksanakan ibadah-ibadah yang utama dalam Islam. Tapi ketika berangkat ke tanah suci itu pakai dana korupsi. Sehingga ketika Ramadan, bulan Ramadan ketangkap KPK. Kayak yang kemarin saya lihat di TV itu di Musi Banyuasin kalau nggak salah, Sulawesi, Sumatera Selatan. Itu ada Haji Fulan gitu. Itu karena makelar tanah jalan tol itu. Umurnya udah 85 tahun. Masya Allah gitu. Lagi wah, ya Allah, wong nganti gotongan ngoten niku astagfirullahaladzim. Jadi beliau memarkup harga tanah sedemikian rupa sehingga merugikan negara sekian-sekian. Ini belum yang merugikan negara itu ribuan triliun itu gitu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini kita menjadi memahami banyak saudara-saudara kita kaum muslimin yang belum memahami esensi sholat itu, sehingga itu menjadi PR buat kita tentunya dan keluarga kita tentunya untuk difahamkan sebenarnya sholat itu apa itu, sehingga kalau kemudian hidup itu nggak usah menganggap kalau sholat itu sebagai kewajiban saja. Karena kalau kewajiban itu kesannya kalau sudah dilakukan sudah gitu. Padahal sebenarnya itu sebuah kebutuhan. Makanya nanti dalam sebuah diskusi yang panjang Allah itu menyatakan kalau kalian semua bersatu sama di atas hati manusia terbaik di muka bumi, hatinya sama, maka itu nggak akan nambah kemuliaanku sedikit pun. Sebaliknya kalau kalian semua manusia pertama sampai terakhir, jin pertama sampai terakhir itu modelnya sama, yaitu seperti hati orang yang paling terkutuk, tercela, itu nggak akan mengurangi kemuliaanku sedikit pun. Ini menjadi dalil bahwasanya sholat itu memang secara hukum fikih itu kewajiban, iya, tapi secara hati nurani itu harusnya itu sebuah kebutuhan. Sama kayak kita makan ini. Kita makan itu kan boleh sekali, boleh 2 kali, boleh 3 kali, sesuai kebutuhan. Terus porsi kita kayak benten-benten dengan yang kurus sama saya yang gendut mungkin beda gitu. Selera juga beda-beda gitu. Maka ketika kita memahami itu sebagai sebuah kebutuhan, kita pun akan mengusahakan walaupun apapun yang kita dapatkan ya, pokoknya anak bojoku kudu mangan raketan sego karo gereng kan gitu. Karena kita memahami ini sebagai sebuah kebutuhan. Maka sholat pun demikian. Seorang muslim yang memahami itu sekedar kewajiban, maka dia akan menjalankan sakenenge gitu.
Dan para lagi ada yang memahami itu nggak wajib. Nah ini yang bisa membatalkan syahadatnya. Makanya nanti hukum orang meninggalkan sholat itu bertingkat sesuai keyakinannya. Kalau dia memahami sholat itu nggak wajib, maka itu batal syahadatnya. Kalau dia memahami sholat itu wajib tapi dia malas, maka di situ dia berdosa besar. Tapi kalau kemudian lama sekali bahkan sampai meninggal nggak pernah sholat, itu yang bisa batal syahadatnya. Nah, maka umumnya kita itu masih memahami sholat itu wajib, akhirnya menjalankannya sakenenge, sedapatnya itu pripun. Ya kadang sholat duhur mancing asar, sholat asar mancing maghrib, sholat maghrib mendekati isya. Itu yang kemudian Allah sebut sebagai wailul lil musholin. Termasuk keadaan ibu-ibu juga demikian. Aku sholatin ning omah, mergo ning omah lebih utama daripada ning masjid. Oh leres niku dalile betul. Lah tapi nek dhuwure jam 12 salat ning omah, salat dhuwure jam 3 kirang 5 menit. Nah, artinya kan keutamaan yang dimaksud gak didapatkan, malah justru menjadi jelek. Artinya kalau memang daripada nanti menunda-nunda di rumah, yang mendingan kalau memang memungkinkan ke masjid dan gak ada fitnah, gak ada hal yang membahayakan ke masjid konten, gak apa-apa, lebih baik buat seorang muslimah kalau memang lebih bisa dilakukan di awal waktu. Nah, sehingga Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang merugi yang pertama ketika Idul Fitri datang itu adalah orang yang tidak sadar kalau sholat itu wajib. Dan dia juga tambah gak sadar lagi kalau yang namanya maut itu bisa datang sewaktu-waktu. Makanya Nabi SAW menyebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, hadis nomor 82, dia bersabda, inna baina rajuli wa baina syirki wal kufri tarkas sholat. Sesungguhnya bedanya kita orang Islam, ar-rajul di sini maknanya al-muslim, orang beriman, orang Islam, dengan kesirikan dan kekufuran itu adalah meninggalkan sholat. Sehingga ini oleh sebagian ulama, khususnya madhab Hambali, itu dijadikan dalil orang yang nggak mau sholat itu bisa murtad. Nah, dan Imam Nawawi menyebutkan atau menjelaskan dalam Syarah Sahih Muslim, jika seorang meninggalkan sholat, maka tidak ada antara dirinya dan kesirikan itu pembatas. Jadi ibarat air kalih, misal air asin sama air sungai, niku enten pembatasnya, misal pembatas bendungan atau niku. Nah begitu dia sudah nggak sholat, dan pembatasnya itu cabut, nyampurlah itu des, yang sungai jadi asin, ikan di kali pada mati, gitu kan. Lautnya tercemar air sungai, yang akhirnya nanti juga merusak laut, gitu kan. Bahkan ya, beliau menyebutkan bisa jadi dia terjatuh dalam kesyirikan. Nah sehingga orang-orang yang tidak sholat itu rawan untuk kemudian digoda oleh syaitan dalam berbagai bentuknya. Syaitan itu menggoda manusia dalam 5 tahapan. Tahapan yang paling fundamental itu kesyirikan. Orang kalau udah nggak mau sholat itu biasanya itu mudah untuk terlibat dalam kesyirikan, atau mudah untuk memahami sesuatu hurufat, mudah menerima hurufat ini. Nah, kemudian di bawahnya kalau dia bisa selamat dari situ, maka setan akan masuk dari sisi amal yang tidak sesuai dengan sunnah, bid'ah. Maka orang kalau sudah nggak sholat itu biasanya mudah untuk terlibat pada kegiatan-kegiatan yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Nah baru yang ketiga itu dosa-dosa besar. Nah dosa-dosa besar ini biasanya orang yang nggak sholat itu bisa mudah masuk ke situ. Biasanya kayaknya itu kalau nggak sholat ya mendem main medok, nanti nek nanti dit megah kerja berdukun, nah, dia masuk lagi ke kesyirikan. Jadi itu sudah tahapan yang tidak bisa istilahnya diganggu-gugat gitu. Sehingga dalam riwayat lain Nabi menyebutkan orang-orang yang sholat itu akan mendapatkan nurun wa burhanun, cahaya dan petunjuk. Cahaya itu ibaratnya dengan pakai motor di satu jalan yang gelap, dengan pakai lampu. Nah itulah cahayanya.
Delalah jalan itu pun jenengan nggak kenal. Iki nek ngetan atau kiri kemana, nek ngulon atau kanan kemana, jenengan nggak tahu gitu. Kok tiba-tiba ada petunjuknya? Oh kalau ke kiri ke arah Purwodadi misal, kalau ke kanan ke arah Sukoharjo misal. Nah di situ kemudian jenengan tahu, oh berarti lampuku bermanfaat, petunjuk arahnya bermanfaat. Nah itulah sholat. Sehingga ketika kita punya anak, putu gitu kan, maka kita nggak mungkin bisa menjaga mereka 24 jam, nggak mungkin. Maka penjagaan terbaik kita kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wasilahnya adalah sholat. Makanya Nabi pernah mengatakan, ihfadillah yahfaduka. Jagalah batasan Allah, Allah yang akan menjagamu. Ini disampaikan kepada seorang sahabat yang masih muda. Adapun ini juga bisa kita pegang sebagai orang tua dengan metode kita sampaikan kepada putra putri kita, cucu kita, sholat toleh, anduk, ben Gusti Allah sing jaga kowe. Karena mungkin dan pasti gak bisa kita itu menjaga mereka 24 jam. Bahkan ketika kita sudah wafat, tambah lagi gak bisa. Oleh karena itu maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, penting sekali untuk memahami pentingnya sholat ini. Jangan sampai kemudian kita mendapati keluarga kita, teman kita, saudara kita menjadi orang-orang yang tidak paham dan tidak sholat. Kemudian orang yang merugi yang kedua yang kita dapati ketika Idul Fitri tiba, yaitu orang yang bahkan nggak pernah ke masjid gitu. Dia puasa, dia sholat, tapi belas nggak pernah ke masjid, nggak mau minta masjid gitu. Macam-macam alasannya, dari mulai alasan repot, sibuk, itu normatif buat orang yang banyak kegiatan. Tapi parah lagi, setan itu menghiasi sebagian orang dengan mengatakan rapantes kowe nang masjid mergo kowe mbiyen kan ahli maksiat gitu kan. Nah, maka yang seperti ini kena talbis iblis gitu kan, sehingga dia lebih senang untuk jauh dari masjid. Padahal orang yang masuk masjid itu disampaikan oleh Nabi SAW ketika kita berkumpul di masjid, berada di rumah di antara rumah-rumah Allah, membaca Al-Quran dan mempelajari isinya, maka Allah akan berikan nazalat alaihimus sakinah, Allah akan berikan ketenangan. Makanya nanti ada orang yang ya sholat gitu kan, tapi begitu gak pernah mau ke masjid, ada masalah stres dia, ada masalah dia tidak sanggup untuk memperpanjang hidupnya, dia pilih untuk segera mengakhiri nyawanya. Nah, hal seperti ini memang tujuan daripada syaitan, dijauhkanlah manusia dari rumah di antara rumah Allah, agar manusia ini melawan setan sendirian. Padahal setan itu hakikatnya lemah ketika kita kembalikan perlawanan atau permintaan perlindungannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau sendirian, ya gimana kita mau melawan? Musuhnya nggak kelihatan, omongannya nggak kedengeran, baunya nggak bisa kecium. Kalau di logika saja dari sisi situ aja kena, oke kalahnya banyak kalahnya daripada menangnya. Tapi begitu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah yang memastikan inna kaida syaitan kana dhaifa. Tipu daya setan itu lemah, dan cara memperlemah kondisi setan dalam menipu kita masuk masjid, sehingga Nabi mengatakan yang pertama akan diberikan ketenangan, kemudian waghsyiyatuhur rahmah, dan akan diberikan rahmat hidayah di dunia, nanti di akhirat diberikan surga. Karena orang yang mendapatkan hidayah dia akan bertakwa, dan surga uiddat lil muttaqin, tersedia untuk orang bertakwa. Nah, kemudian yang ketiga, wa hafathumul malaikat, dan malaikat akan menaunginya, akan menjaganya atas izin Allah. Inilah yang kemudian pasti mudah untuk mengalahkan setan. Makanya ada tulisan menarik saya pernah membaca itu, sehari 24 jam kita tidak bermaksiat itu hampir-hampir tidak mungkin, mustahil. Tapi semenit kita nggak bermaksiat bisa. Kapan? Ketika kita masuk masjid. Artinya ketika kita misalnya tadi mulai dari jam 5 sampai nanti insya Allah jam 6 kurang, ya anggaplah itu 1 jam.
Maka jangankan semenit, insya Allah 1 jam kita nggak bermaksiat kepada Allah. Kita duduk untuk kemudian bermajelis ilmu, kita duduk untuk kemudian mendengarkan ayat Quran, hadis dibacakan, dan insya Allah kita nggak bermaksiat. Paling enggak dari 24 jam kita sudah mengurangi 1 jam, dan mungkin dengan juga sudah menambah 1 jam kebaikan yang lain, sehingga harapannya 24 jam itu mayoritasnya adalah kebaikan, apalagi di bulan yang baik. Kebaikan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, Allah melalui nabinya menyebutkan wa dzakarallahu fiman indah. Orang-orang yang berada di masjid itu namanya akan disebut di sekeliling malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan belum lagi nanti hadis riwayat yang lain yang menyebutkan orang-orang yang ada di masjid itu malaikat mendoakan Allahumma ighfir lahu warhamhu. Ya Allah, ampunilah orang-orang yang ada di masjid itu dan rahmatilah mereka. Belum lagi nanti Nabi mengatakan man jaa masjidi hadza lam ya'ti illa li khairin. Barang siapa yang mendatangi masjidku ini, tidak dia datang kecuali niatnya hanya untuk kebaikan. Yu'allimuhu aw yata'allamuhu ilman, dia mengajarkan atau menuntut ilmu, maka dikatakan kaman ziladil mujahid fisabilillah, dia menduduki kedudukan orang yang jihad di jalan Allah. Dan masih banyak keutamaan duduk di masjid, termasuk ketika dari sholat ke sholat dengan nunggu dari maghrib ke isya. Di situ misal sejam, maka dengan duduk di masjid di situ terhitung dengan sholat, padahal baru nggak sholat. Artinya kalau kita yang mulai di sini itu rata-rata misal 1,5 jam, niku rampung niku lumayan kroso kesel, ketole sosok atos niku. Nah niki 1 jam dengan duduk ndak sholat, ndak berdiri, cuma duduk dengarkan, itu terhitung sholat. Apalagi dengan itikaf, tambah panjang lagi ceritanya, tambah banyak lagi. Kebaikan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu maka seorang muslim perlu untuk kemudian hadir di masjid, masuk ke masjid, sering seneng ke masjid. Jangan kayak sebagian orang gak pernah sholat ke masjid, gak pernah hadir kajian di masjid. Sekali-kalinya ke masjid cuma dalam rangka untuk apa Pak? Buang hajat. Matangnya mules sih, boleh masjid. Langsung mindsetnya langsung, ayo boleh masjid gitu. Jadi seolah-olah masjid itu WC umum gitu. Lah apa nggak boleh? Yo boleh. Cuman maksudnya apa nggak ada gitu loh secercah iman yang kemudian mendorong dia kok yo mandek sih sholat gitu kan. Rakyat nanti bar sholat terus WC atau tang WC itu sebenarnya sholat gitu. Jadi orang tuh banyak ketika dengar adzan ya bablas wae gitu. Padahal jane kalau dia mau berhenti sholat dulu kan tidak ada masalah sebenarnya, juga nggak sedang buru-buru. Beda cerita kalau urgent kayak ambulan yang bawa pasien yang sekarat, itu memang terus saja nggak apa-apa. Tapi kalau kita safar, jelas itu mobil yang bawa kita sendiri, kemudian juga santai, tidak dalam rangka ngejar apa gitu kan. Waktu adzan berhentilah. Jangan kemudian pas adzan nggak mau berhenti, nih begitu kebelet, akhirnya berhenti gitu kan. Ke masjid lagi. Itu mirip kayak nih loh, kayak kayak seorang muslim yang ketika waktu sholat sibuk kerja. Ketika kemudian diingatkan kok kowe ora sholat gitu kan, atau orang sholat sik lagi repot gitu kan. Maka pertanyaannya kita balik. Serepot apakah engkau? Satu. Yang kedua, ketika yang terjadi bukan soal repot, tapi perutmu itu mules banget gitu. Tadi judulnya repot banget. Nah, saya kira repotnya diganti mules banget gitu. Apakah dia akan tetap kerja atau dia akan meninggalkan kerjaannya untuk ke WC? Pertanyaannya mana Pak? Jawabannya mana? Ya, tinggalkan. Maka orang-orang yang seperti itu tuh, yang kedonyan kata niku, kadang itu dia nggak sadar sedang mendudukan sholat itu kayak buang air. Kemuliaan sholat itu hampir kayak disamakan dengan buang air. Faktanya apa lah? Dia kalau kebelet langsung lari ke WC. Tapi begitu kemudian sholat, wah musik repot. Bahkan mungkin nggak sholat gitu kan. Alhamdulillah. Ya maka hal seperti ini monggo kita periksa. Dan saya pernah punya teman itu kerja sama orang India. Nanti ada perusahaan India di Jakarta itu, teman saya kerja situ.
Adalah India yang keling itu, yang gelap itu. Dulu teman saya yo keling juga, jadi mungkin awalnya dikira podo, ternyata beda. Nah teman saya Muslim, nah pas wayah Jumatan itu atau wayah sholat asar nih, bukan Jumatan, wayah sholat asar. Niku izin sholat, niku namun 3 waktu 5-10 menit. Terus dia cerita sama saya, terus tak gini kan, alam gak usah betul, ngopo nek perusahaan kayak ngono. Lah gajinya lumayan nih mas. Nah saya ini aku tekok saya apa kuwi nek misal kowe diare apa terus bosku yo 5 menit nah kuwi yo ngono kan yo ora ta mesti sak rampunge to. Lah tenan dibatasi 5 menit ra bali ya bisa keprot-keprot kok. Oh iya mas yo. Nah coba pikirin. Artinya kamu kalau sebagai orang Islam yang punya iman atau merasa imanmu itu masih ada, ya coba dipikir, jangan sampai seperti itu. Saya dulu juga pernah punya mantan karyawan itu kerja sama orang non muslim juga di Jakarta Utara. Niku dia bagian makan burung, ya. Jadi bosnya itu punya banyak burung mahal ini. Niku Jumatan dijadwal, jadi nek Jumat 1, 3 dia, Jumat 2, 4 yang lain. Kan. Terus akhirnya dia mikir kerja gaji rasepiro, urip ngene banget, akhirnya medal ya. Terus akhirnya ikut saya. Nah kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya kita akan memahami gini, dunia itu kalau kemudian kita tidak pikir terlalu berat dan kita ikuti istilahnya aturan Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah itu bisa sinkron, bisa ibadah dengan baik, tapi juga tidak akan kekurangan. Tapi nek dibalik kita ngejar dunia habis-habisan, nah biasanya ibadah keteteran, terus yang gitu kayak udah sepiro, makanya jenengan akan dapati ngapunten ada sebagian orang itu yang dia itu nyari dunia itu sampai badannya itu berlumuran kotoran, najis dan seterusnya, ngono ya di ruang gak sholat gitu kan. Sampai kemarin itu saya ngomong sama istri saya baru ngobrol tuh di mobil, lihat sebagian kaum muslimin bagi-bagi buka puasa di jalanan itu. Ya saya ngomong pendapat saya aja. Jadi api ini itu ini masjid toh, memang apa toh? Nah dari dalan kok, biasanya bernompo langsung muka, aku yang ngono. Lah aku kerap deloi, delalah niku ten perapatan Coyudan kan ramai, kan sukul tas dulu. Tenan lah, entuk niku do mojok pak, muka pak. Wonten mudeng emang mungkin jamnya buka dek asar ya. Jadi ada yang merokok, ada yang minum es teh, ada yang makan, astagfirullah. Padahal orang ngasih buka puasa itu niatnya apa toh? Pengen golek ganjarannya orang yang puasa itu toh. Karena dia gak poso, tapi untuk pahala apa? Nah, belum lagi nantinya awalnya dia poso terus goro-goro ini bukan malah untuk dosa. Ya maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini, kadang itu berbuat baik atau melakukan kebajikan itu perlu ilmu, perlu strategi. Dan terkadang juga perlu komunikasi, ngobrol sama orang lain. Dan jangan sungkan untuk mencari tahu, mendapatkan masukan, jangan alergi untuk dapat masukan. Karena tadi itu pengen untuk pahala poso, malah untuk dosa kan repot nih kalau gitu. Tapi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga yaitu disebutkan yaitu yang memikirkan ibadah hanya di bulan Ramadan saja. Ini yang kemudian oleh sebagian ulama disebut dengan Ramadanium. Jadi ibadahnya cuma pas Ramadan. Nah, ada seorang salaf yang bernama Bishr rahimahullah, beliau berkata, bi'sal qaum, sungguh rugi atau sungguh jelek suatu kaum la ya'rifuna Allah haqqan illa fi syahril Ramadan, yang dia hanya tahu haknya Allah, dia hanya tahu kewajiban dia sebagai seorang muslim atau hanya melakukan kewajiban dia sebagai muslim pas Ramadan saja. Inna sholih, sesungguhnya orang yang sholih, yang benar-benar sholih, alladzi yata'abbadu wa yastahidu as-sanah kulliha, itu adalah orang yang beribadah kepada Allah bersungguh-sungguh dan gak cuma Ramadan toh, tapi terus menerus.
Sampai kapan? Disebutkan dalam Quran surat Al-Hijr ayat 99, Allah memerintahkan kita untuk ibadah sampai wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kepada Allah sampai datang keyakinan. Al-yakin di sini ditafsirkan oleh sebagian mufassirin sebagai al-maut. Sehingga seorang muslim sejak tercipta itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuan penciptaannya adalah illa liya'budun, tidak lain tidak bukan untuk beribadah. Sehingga ketika sudah akil balik mukallaf, sudah wajib menjalankan syariat, maka seorang muslim harus menjalankannya. Dan tujuan dari semua itu menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang hamba itu beribadah, setiap hamba itu pasti beda-beda. Ada yang banyak, ada yang sedikit, ada yang rajin, ada yang malas-malesan. Bahkan ada hamba, yang saya maksud hamba ini manusia, yang gak mau beribadah, gak mau mengenal Allah, gitu kan. Maka Allah pastikan bahwasanya kita semua diciptakan adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Kita diciptakan dalam kondisi apapun bentuk dan model kita, Allah itu pengen tahu mana di antara kita yang amalnya paling baik. Sehingga ketika Allah pengen melihat yang paling baik, maka jangan jenengan melirik yang lebih gak baik. Aku sholatku sergap, togoku gak sergap diteokan, tak kelongi wes sergap, ampun. Karena Allah menginginkan yang terbaik dari ibadah itu. Dia berwaktu ayyukum ahsanu amalan. Aku poso, tapi kok gini-gini wae keadaanku. Tonggoku gak poso, malah uripe kepenak. Sesuk tak ra poso. Nah itu jangan. Makanya Nabi mengatakan unduru ila man huwa asfala minkum. Lihat itu ke bawah untuk urusan dunia. Wala tanduru ila man huwa fawqakum. Jangan lihat ke atas. Allah tajharu nikmatullah alaikum, karena itu menyebabkan engkau meremehkan nikmat Allah padamu. Kalau konteksnya dunia. Tapi kalau konteksnya ibadah, lihat ke atas. Oh, tonggoku rajin maca Quran, aku ya toh tak yo rajin. Ternyata aku ra iso maca Quran, tak yo belajar sik maca Quran. Kancaku wacanane apik, coba tak takok ning ngaji ndi tak yo melu gitu kan. Kok kancaku malah wis hafalannya akeh, tak melu ngapalke. Nah, itulah seorang muslim berlomba dalam kebaikan. Ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Itu sifat orang beriman. Mereka bersegera dalam kebaikan, bahkan berlomba. Gak apa-apa. Tapi kalau soal dunia gak boleh kita berlomba. Tanggoku bar tuku kulkas, sesuk aku tak tuku nopo melih sing luwih gedhe, kulkas 2 pintu, aku tak tuku sing 3 pintu. Nggih, tanggane ganti kulkas 3 pintu, aku tak tuku sing 4 pintu. Gak ada selesainya, Pak. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pramila terkait dunia niku nggih. Sebagian ulama mengatakan orang yang mengejar dunia sampai akhirnya ke dunia itu ada yang berpendapat seperti orang yang meminum air laut. Semakin diminum semakin haus, padahal perutnya sudah keluarkan karena memang benar-benar ditelan. Bukannya hausnya hilang tapi tambah haus, tapi perutnya sudah kekenyangan. Nanti ulama yang lain seperti Ibnu Taimiyah itu berpendapat orang yang mengejar dunia sampai ke dunia itu kayak orang yang mengejar bayangan, gak pernah bisa ketangkep. Selalu ada jeda antara dirinya dan bayangannya, walaupun 0, sekian milimeter, gak pernah bisa kepegang. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga panjenengan akan dapati kasus niku korupsi niku. Kalau nanti jelas kita begini apa tadi? Enten Liga Korupsi Indonesia niku 12 pesertanya, yang paling besar niku kanggo triliun kabeh maneh. Paling besar niku Pertamina. 193 triliun per tahun, dikalikan sekian tahun dia melakukan, ketemunya itu sekitar 968 triliun. Nah, padahal niku nek di total yang kedua, ketiga, keempat nanti ada BLBI, nanti ada Bank Senturi, termasuk PT Timah, ada Garuda, ada Tower BTS. Niku nek di total semua niku 1.613 triliun. Saya itu bayangin, pemerintah itu bisa ngambil 100 triliun aja.
niku buat nyekolahke lulusan SMA sa Indonesia, sekolahke teng UT misal lintas terbuka. SPP-nya misal 2 juta dikali 8 semester niku ketemune 16 juta. 100 triliun dibagi 16 juta niku ketemune 6.250.000 anak Indonesia bisa lulus sarjana. Nah, saya nyari data di BPS lulusan SMA Indonesia tahun 2025 niku pinten dereng medal, 2024 belum ada, 2023 niku ada angkanya cuman 5,3 juta. Berarti 6.250 dikurangi 5,3 juta. Ora ada. Masya Allah, rong rampung. Dia pilih perkataan yang sangat kolaborasikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.